Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Mulai hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bab puasa ya, karena kita sudah memasuki setengah terakhir bulan Sya'ban. Dan tadi malam kita sudah melewati malam nisfu Sya'ban, di mana banyak saudara-saudara kita membaca Al-Quran Yasin di masjid. Dan kenapa kita tidak membaca Yasin? Karena memang amalan-amalan yang disunahkan di malam nisfu Sya'ban adalah amalan-amalan yang umum. Amalan-amalannya umum. Dan fadilah tentang malam nisfu Sya'ban itu disepakati oleh ahli fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, Ahmad, Malik, dan juga Abu Hanifah, bahwa di bulan Sya'ban Allah itu mengangkat amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Dan ketika malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW pernah diriwayatkan bahwa Allah itu yattali' artinya memperhatikan hamba-hambanya ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali musyrik, kata Rasulullah SAW. Orang yang musyrik di malam itu tidak Allah ampuni dosa mereka. Asar, ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i bahwa beliau pernah menyebutkan salah satu tempat mustajab untuk melakukan doa adalah di malam nisfu Sya'ban, berdoa umum ya. Imam Ibnu Taimiyah juga pernah diriwayatkan beliau menyukai orang-orang yang menghidupkan dengan salat malam ya, salat malam. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah amalan-amalan itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Dan ketika kita mengangkat derajat sunnah itu lebih tinggi daripada derajat yang wajib, ini yang jadi masalahnya. Paham ya? Yang jadi masalahnya di situ. Dahwa ketingok di masjid pas malam nisfu Sya'ban ada deh. Ngapain deh? Rupanya nyari kue. Ini masalah ini. Ya. Awalnya membaca Al-Qur'annya sahih. Gitu loh. Membaca Al-Qur'annya sahih. Maka asar dari mazhab dari Imam Syafi'i, beliau menyebutkan salah satu doa mustajab itu adalah di malam nisfu Sya'ban. Dan ada hadis-hadis dhaif yang lain ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Allah itu turun di pertengahan bulan Sya'ban ya. Allah itu turun di pertengahan bulan Sya'ban, kemudian memerintahkan untuk berpuasa ya. Faqumu lailaha wasumu naharaha. Maka ketika Allah itu turun, lakukanlah sholat di malam harinya dan
lakukanlah puasa di siang harinya. Berarti yang tadi yang mengamalkan hadis ini tadi puasa Senin, ya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya. Sesungguhnya Allah itu turun di malam itu sampai matahari itu tenggelam. Sampai tadi tenggelam. Ya. Kemudian ala min mustaghfir li fa aghfiru lahu. Adakah orang yang ingin meminta ampun sehingga aku ampuni dia? Nah ini. Tapi hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa hadis maudhu. Hadis maudhu itu derajat paling bawah dari hadis dhaif. Hadis paling bawah derajatnya dari hadis dhaif itu hadis maudhu. Artinya dibuat-buat hadis. Ya. Tapi fadilah bulan nisfu Sya'ban secara umum ketika orang menghidupkannya dengan sholat malam, orang menghidupkannya dengan membaca Al-Quran, ya. Tapi dengan tetap menjaga yang wajib. Jelas ya. Kalau ditanya mana afdol, sholat 5 waktu di masjid atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, semua sepakat. Sholat 5 waktu. Nah ini yang jadi masalahnya adalah ketika di malam nisfu Sya'ban masjid penuh, ketika sholat subuhnya sepi. Nah ini muskilah pula. Jadi inilah pentingnya fikih tadi ya. Makanya banyak yang bertanya, ngapa masjid kita tidak melakukan? Kita melakukannya seperti ini melakukan. Ya, Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwasanya aku lebih suka beribadah sunnah dengan mencari ilmu daripada aku berpuasa tapi aku puasanya tidak menggunakan ilmu. Jadi kita di sini juga mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala sunnah. Bahkan Imam Nawawi juga menyebutkan afdol, sebaik-baik amalan sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang ilmu. Nah ini ya. Tentang nisfu Sya'ban. Kemudian ada hadis yang lain juga berkaitan dengan bulan nisfu Sya'ban, idza intasafatis Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban itu sudah masuk pertengahan, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Berarti jangan puasa. Ya, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Tirmizi dhaif, lemah. Ya. Hadis ini juga disebut hadis lemah. Dan menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sunnah yang disunnahkan Rasulullah di bulan Sya'ban? Memperbanyak puasa. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu paling banyak melakukan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan berapa hari kita puasa? 30 hari full. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan puasa full atau dalam satu bulan itu banyak puasanya setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban itu adalah bulan pemanasan. Ya, pemanasan puasa. Jangan sampai nanti ketika awal bulan Ramadan kita itu gawe ya tidur terus. Ya. Jadi fadilah bulan Ramadan itu hilang dengan tidurnya kita. Kalau ada boleh dicari hadis dhaif yang lain. Naumus shaim ibadah. Oh boleh ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, ini yang hobi tidur pakai hadis ini. Ya. Ini juga hadis maudhu, hadis buat-buat. Ya, walaupun memang orang yang tidur dalam keadaan berpuasa itu dia beribadah. Sahih tak? Beribadah ada dia. Orang yang tidur, kemudian orang yang berpuasa kemudian dia tidur dalam keadaan ibadah ada. Ibadah dia. Daripada dia bangun ngisau orang, ngeteh orang, lapar, haus, alung dia tidur. Ibadah dia. Tapi jangan pakai hadis itu untuk ngisi tidur terus dari pagi sampai malam. Nah ini
Ini pentingnya mengetahui hadis dan pentingnya bagaimana cara mengamalkan hadis. Ya. Jadi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Boleh dengan puasa Senin Kemis. Ya, hari ini Senin, Kamisnya puasa lagi, Senin, Kamisnya puasa lagi, sampai masuk bulan Ramadan, tidak masalah. Atau puasa Daud. Apa puasa Daud? Puasa Nabi Daud. Puasa sehari berbuka. Puasa lagi sehari berbuka sampai masuk bulan Ramadan. Ya, sampai masuk bulan Ramadan. Itu. Atau 2 hari puasa, 1 hari berbuka, 2 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Ini. Jadi itu fadilah bulan Sya'ban ya. Maka kalau ada yang mengamalkan kalaulah pertengahan bulan Ramadan, ketika sudah masuk pertengahan bulan Ramadan tidak usah puasa lagi, nah, itu berarti dia mengamalkan hadis dhaif. Tidak masalah puasa, ya, tidak masalah untuk berpuasa. Tapi nanti ada riwayat bagi yang tidak terbiasa berpuasa, jangan mulai Ramadan dulu. Boleh ya? Ya, jangan memulai Ramadan dulu. 1 Ramadan misalkan ditetapkan harinya hari Ahad, kita mulai hari Jumat. Nah, ini tidak boleh pula. Ya, bagi yang tidak biasa berpuasa. Bagi yang terbiasa puasa Sya'ban, dia mulai start dari mulai Sya'ban itu sudah mulai berpuasa. Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa. Kemudian kebiasaan dia ini bertepatan dengan tanggal, misalkan tanggal 29 Sya'ban atau 30 ya. Kadang-kadang 29 itu masuk tanggal 1 misalkan. Tanggal 29-nya dia berpuasa, bertepatan dengan hari dia berpuasa. Boleh tidak dia? Boleh. Masih tetap mendapatkan sunnah puasa atau puasa sunnah di bulan Sya'ban, agak dapat pahala. Tapi bagi yang tidak pernah berpuasa atau tahu kelak 28 29 lah mulai dulu dia puasa, nah ini bermasalah ini. Ya, para ulama membagi puasanya itu dengan puasa makruh atau haram karena Rasulullah melarang. La tuqaddimu Ramadan bi yaumin wala biyaumain. Jangan kalian itu mendahului bulan Ramadan, memulai puasa lebih dahulu sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Ini ya. Jadi di bulan ini kita disunahkan untuk berpuasa. Ya. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Pertama yang ingin kita bahas adalah fadilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Ya, bahkan para sahabat, orang-orang terdahulu mempersiapkan bulan Ramadan itu beberapa bulan sebelumnya. Ya. Dan ada perkataan ulama itu yang menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyemai dan Ramadan itu adalah bulan untuk memetik buahnya, panen. Panen maksudnya apa? Sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah itu. Ya. Maka fadilah-fadilah bulan Ramadan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kabair. Bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa. Ya, bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa. Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan itu penghapus dosa. Selama dia menjauhi dosa besar. Ya. Maka ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil.
Dosa-dosa besar itu yang Allah ancam dengan hukuman-hukuman yang berat, dibunuh, itu dosa besar, ya. Diancam dengan pahalanya itu hangus, itu dosa besar. Menggibah, ya, orang yang paling miskin menggibah, itu. Makanya nanti Rasulullah SAW juga memperingatkan kita agar jangan kita termasuk orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa, ya. Kita itu dididik Rasulullah supaya melakukan puasa orang-orang yang berakal, ya. Jangan melakukan puasa orang-orang yang tidak berakal, tidak ada akal. Orang tidak makan oke, ya, itu tidak berakal namanya. Tapi berpuasalah orang-orang yang berakal. Ketika dia tidak berpuasa, apa fungsi dia tidak berpuasa? Apa fungsi dia tidak makan dan minum itu? Itu puasa orang-orang yang berakal, ya. Sehingga ketika dia meninggalkan makan dan minumnya karena mengharapkan pahala Allah, dia juga meninggalkan dosa-dosa yang lain. Itu puasa orang yang berakal, ya. Dia seperti itu. Maka dalam hadis yang kedua Rasulullah SAW pernah menyebutkan juga, man shoma ramadanan imanan wahtisaba, barang siapa yang berpuasa karena iman. Maka kita tengok ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintahnya untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Dan hanya orang-orang beriman yang melaksanakan perintah ini. Orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin melaksanakannya. Logika dia tidak masuk puasa ini. Ngapa orang disuruh meninggalkan makan dan minum? Benar tidak? Orang normal itu makan 2 kali sehari misalkan, atau 3 kali sehari. Tidak masuk logika mereka. Tapi orang-orang yang beriman, yang mereka itu berpikir dengan keimanan mereka, mereka pasti melaksanakannya, ya. Maka ketika kita berpuasa, puasalah dengan iman. Ketika kita beriman melakukan puasa itu, otomatis kita pasti mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah otomatis, ya. Tidak mungkin orang itu tidak mau makan tanpa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Maka iringi puasa kita itu dengan iman. Wahtisab. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka dia akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu salah satu fadilah bulan Ramadan, ya. Kemudian di bulan Ramadan juga Allah berikan kekhususan. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan itu juga Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat paling besar Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berbicara Al-Quran, maka tidak ada kitab karangan manusia yang bisa menandingi Al-Quran. Ya, tidak baca. Maka ketika Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan menjadi tinggi derajatnya. Ya, bulan Ramadan menjadi tinggi derajatnya. Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas.
Sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dan juga keterangan-keterangan. Minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu berbeda. Beda dia dengan orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ya, pasti nilainya berbeda. Kemudian tepatnya diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kemarin kita melewati kisah tentang Isra wal Mi'raj, benar kan? Tengok Allah tunjukkan mujizat ketika Isra wal Mi'raj, perjalanan yang begitu tidak masuk akal. Jarak tempuhnya berapa, waktunya berapa? Ya. Begitu juga dengan ini. Bagaimana bisa Allah itu memberikan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan? Ya. Jadi itu. Dan itulah yang menjadi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaan umat Nabi Muhammad itu adalah umurnya pendek. Umurnya pendek. Umur kita itu antara 60 sampai 70. Dalam riwayat 40 sampai 60. Abu Bakar meninggal umur 63. Rasulullah meninggal umur 63. Umar bin Khattab meninggal 63. Ya, APG dihantam dari corona ini. Ya, baca-baca 40 meninggal sebagai. Ya, depresi. Apa namanya? Diisolasi, dak ketingok, dak megang HP. Orang dak megang HP sekarang depresi. Ya. APG yang hobi nge-game itu. Coba ambil baik game. Ya, depresi dak otak mereka. APG ditambah isolasi beli, nengok dindeng, nengok pemakan dak nyaman, makin sakit. Ninggal sebagai. Ya, itu umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Ya, jadi kalau ada yang diberi bonus 70, 80, itu bonus. Ya, itu bonus. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan tidak ada umat Rasulullah SAW itu umurnya yang melebihi 100 tahun. That day. Kebanyakan mati di bawah 100 tahun. Ya. Kebanyakan meninggal di bawah 100 tahun. Kalau ada berapa persen dari 100% itu? Dari 100% itu berapa persen yang hidup umur di atas 100? Ya. Ada enggak 1% kira-kira? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Rata-rata semuanya di bawah 100. Itu ya. Maka ketika umur kita itu pendek, Allah berikan pahala yang sangat besar. Ini keuntungan kita itu menjadi umat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pahala yang sangat besar yang bisa didapatkan di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Itu. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan itu datang, futihat adwabul jannah, pintu-pintu surga itu Allah buka. Ya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, kemudian setan-setan itu Allah belenggu, Allah siksa. Ya. Tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang apa di bulan Ramadan ini agi adalah cewek-cewek dak berbaju
Ini. Katanya setan lah dibelenggu. Kemana ini setan ini? Apa lepas baik? Pasti pikirnya macam itu ya. Logika orang-orang berpikir itu seperti itu memahami hadisnya. Ya. Seolah-olah hadis itu terdapat kekurangan. Ada yang salah hadis ini. Ya. Ketika Allah menyebutkan setan itu Allah belenggu, Allah tutup pintu neraka. Ya. Tapi ini ngapain banyak yang menjadi pengikut setan? Berarti setan ini lepas berarti. Ini pemahaman orang-orang liberal ya macam ini memahami hadisnya. Kena-kena perut deh memahami hadisnya. Apa maksudnya Rasulullah SAW menyebutkan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya? Ini kisah cerita yang Allah berikan. Para sahabat Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sehingga ketika kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu banyak sekali, di situ Allah buka pintu surga besar-besar. Ya. Itu maksudnya. Bukan berarti ketika Allah nyebut ketika datang bulan Ramadan Allah buka pintu surga. Allah kan tengah buka pintu surga, jadi basing-basinglah kita yang melakukan dosa. Mumpung Allah tengah buka pintu surga nih. Nah, ini memahami hadis dengan kebalikannya. Ini salah. Ya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu neraka. Ngape? Saking kan banyak orang itu melakukan kebaikan, tak terlihat lagi orang itu melakukan kejelekan. Ya. Dan syaitan itu merasa terbelenggu. Iyalah. Setan itu tersiksa ketika melihat orang-orang mukmin itu melakukan kebaikan. Ya, setan itu tersiksa ketika melihat kita melakukan amal-amal kebaikan, tersiksa dia. Ya. Bahkan Imam Tirmizi meriwayatkan seperti ini. Ketika kita membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ada rasa takut dengan setan. Ya. Kemudian kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang dibaca. Tapi maconya itu bukan kegegep. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kita takut lah. Hai, ini pantaslah berarti tidak ada manjur. Ya. Ketika kita menyebutkan kalimat itu dengan keyakinan Allah itu melindungi kita, apa kata Rasulullah SAW? Syaitan itu mengecil, ya, dan tidak ketingok. Makanya kadang-kadang aku tuh lucu ketika ada orang nyebut pacak ningok 2 hari ini, ada orang bercerita aku pacak ningok kata dia. Makanya aku harus nyebut apa ketingok duma yang ku diam nih kemarin, ya. Cik nyebut anakku pacak ningok Ustaz kata dia. Tapi hari ini anak aku disantet kata dia. Ada bengkak-bengkak di perut. Dari mana anak entai pacak ningok? Entah, mujizat kata dia. Coba tengok umaku nih ada apa? Umah yang ku diam nih apa isi ya? Tak tahu ke ningok. Malaikat di kiri kanan itu Raqibun Atid tadi pacak ada ningok. Tak tahu ke? Berarti tipu-tipu kan? Ini ada yang ketingok, ada yang gak ada ketingok. Makanya kadang-kadang kalau kita itu takut dengan setan, ngapain tidak ada takut dengan malaikat kiri kanan ini? Ya, logikanya seperti itu. Iman itu ketika berbicara seperti itu dia, gitu loh. Ketika melakukan maksiat, tidak ada takut dah, tidak ada takut ke malaikat kiri kanan ini. Ya, padahal ketika misalkan orang itu masuk ke dalam neraka, siapa yang menyiksanya? Malaikat. Ya, malaikat. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Apa artinya? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu para malaikat ini yang wajahnya seram, garang, itu yang menyiksa mereka. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tak takut melakukan maksiat. Kiri kanan ini malaikat padahal takut kemana? Aneh nih, ada kepala orang kata dia. Ini nih. Gitu ya. Jadi ketika setan itu melihat kita melakukan kebaikan-kebaikan, dia tersiksa sudah. Ya, dia tersiksa.
Maka disitulah makna setan itu Allah belenggu. Ngape? Dia melihat umat-umat itu melakukan puasa. Ya. Ketika mereka melakukan puasa diiringi dengan bacaan Al-Quran pula, diiringi dengan sholat 5 waktu pula, diiringi dengan sedekahnya, diiringi dengan zikirnya. Macam mana dari terbelenggu setan seperti itu? Ya. Tapi kalau misalkan Allah sudah membuka pintu begitu besarnya, kita ya malah bermaksiat. Nah, disitulah hati-hati. Bukan pahala yang kita dapat, dosa kita semakin besar. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik dengan seseorang, kita bantu dia. Ini, tahu-tahu berkhianat. Apa ya? Dak nuwe sumpah kita kan? Kurang ajar dia ini. Lah ditulung macam ini. Allah berikan itu semua kepada kita di bulan Ramadan. Tapi kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah. Maka dosa kita itu berlipat-lipat ketika di bulan Ramadan, ya. Salah satu fadilah yang lain adalah ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu Allah tingkatkan pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilul hajj. Ketika datang bulan Ramadan maka umrohlah. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu bagaikan pahala haji, kata Rasulullah SAW. Ya, ini. Tapi bukan berarti yang umroh di bulan Ramadan tidak wajib haji lagi. Nah ini boleh. Ya, dia mendapatkan pahala haji tetapi tidak mendapatkan gugur kewajiban haji. Itu dia. Ini fadilah-fadilah bulan Ramadan. Ya. Kemudian di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Para ulama di sini berselisih pendapat ya. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Sebagian dari mereka menyebutkan malam yang 21, 23, 25, ya. Tapi paling banyak mereka menyebutkan di malam yang ke-27. Makanya di sebagian negara-negara Arab ketika malam 27 itu ramai sekali yang mengisi masjid untuk menghidupkan malam dengan sholat. Tapi yang paling aman adalah menghidupkan 10 malam terakhir. Itu paling amannya. 10 malam terakhir hidupkan dari awal sampai terakhir. Ya. Yang menghidupkan 10 malam terakhir, insyaallah nanti dia mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dia mencari fadilah bulan Ramadan ataupun fadilah malam Lailatul Qadar. Ya. Dan amalan-amalan yang disunahkan adalah i'tikaf, kemudian baca Al-Quran, kemudian berdoa, ya, dan semua amalan-amalan soleh yang bisa untuk dikerjakan. Nah ini salah satu fadilah bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke pengertian puasa. Puasa secara arti harfiah itu adalah imsak, menahan. Puasa itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Menahan makan dan minum.
sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum itu, menahan makan dan minum itu atas perintah, bukan feeling. Itu ya. Bukan feeling, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Makanya di sini para ulama menyebutkan menahan diri dari makan dan minum, kemudian dari jima, berhubungan badan bagi suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian puasa. Ya. Dan kalau ada orang melakukan puasa di luar puasa ini, berarti dia melakukan puasa sendiri, bukan puasa secara syariat. Itu ya. Dia tidak melakukan puasa secara syariat, tapi dia melakukan puasa hak-hak dia lah. Itu loh. Ada misalkan orang itu puasa tidak makan daging misalkan. Ana pernah bertemu dengan seseorang yang puasa 40 hari hanya makan nasi putih, tidak boleh makan yang lain. Dia nyebut puasa. Itu puasa menurut dia, tidak ada puasa syariat ini. Ya. Itu puasa bid'ah namanya. Hanya makan nasi putih, Dia nyebut dia puasa. Ngapa dia puasa? Supaya dia dapat ilmu. Ilmu apa? Waktu itu Allahu alam ya, dia ingin mempelajari ilmu kebal ketika itu. Jadi puasa itu sampai 40 hari, habis puasa itu dia berendam di dalam air. Nah ini. Nah, puasa-puasa yang seperti ini di luar dari pengertian syariat. Ya, jadi jangan nanya apakah hukum. Ya jelas lah. Kalau tidak diperintahkan oleh syariat berarti dia termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah. Kemudian macam-macam puasa. Puasa bi'tibari ma'muron au manhiyan. Puasa dengan pembagian diperintahkan dan dilarang menjadi dua. Ada puasa yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi puasa itu bukan hanya satu sunnah saja. Tidak. Ada puasa yang wajib, ada yang sunnah. Puasa yang wajib bulan Ramadan itu wajib. Ya. Yang meninggalkan puasa bulan Ramadan apa hukum? Kebanyakan orang itu fokus rayo. Ya. Fokus rayo. Puasa dah. Gitu loh. Apalagi malam lahari tanggal 25. Ah itulah berbuka itu. Nyari duit untuk rayo tadi. Lah berbuka baik. Ini bahaya ini. Ya. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Dan dia termasuk rukun. Rukun Islam ketika ditinggalkan berarti Islamnya itu takut runtuh Islam. Inilah. Maka apalagi ketika orang Islam misalkan di siang hari bulan Ramadan dia makan, bangga dia makan. Berarti harus ditanyakan Islam dia itu. Minimal dia munafik. Itu minimalnya. Ketika dia bangga untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Bahkan nanti ada perkataan ulama yang menyebutkan yang terang-terangan makan di siang hari bulan Ramadan, ya, dia sama saja mendapatkan hukuman dengan orang-orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ngapain? Berhubungan badan itu biasa malam, ini ngapain gak siang-siang? Apa itu dosa? Apa ininya? Dendanya 2 bulan disuruh berpuasa berturut-turut. Nah ini siang hari bulan Ramadan bangga minum di depan orang. Ya. Maka ada salah satu perkataan ulama yang menyebutkan seperti itu. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insyaallah kita bahas pembahasan tentang puasa sampai masuk bulan Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.